Shalom guys, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan di KCC secara rutin agar kita bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan mau untuk kita tahun ini. Bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, silahkan share di kolom komentar. Dan kalau sudah doanya dijawab, jangan lupa share di kolom komentar agar teman-teman yang membaca bisa terberkati dengan kesaksian teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah. Mari tetap hormati hadirat Tuhan, tetap menyembah, catat firman-Nya dan memberi persembahan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tuhan memberkati. Jemaat KCC, selamat datang di ibadah KCC hari ini. Kita sama-sama hari ini mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh bernyanyi buat Tuhan hari ini. Haleluya. Bapa kau setia, dan ku percaya
Baruch kata Adonai Eloheno Malek Holam, Elohi Abram, Elohi Itsak, Elohi Yakob, Maken Israel. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, perisai Israel, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini, kesempatan Tuhan berikan kami boleh datang, mendekat kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, mata yang melihat, pikiran yang taat, hati yang mengerti. Bagimulah hormat, pujian, kemuliaan kami persembahkan Tuhan. Dalam pemberitaan firman-Mu, mujizat-Mu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih. Ini kali pertama saya boleh ada menyampaikan firman di gereja ini yang digembalakan oleh Pastor Stephen Sihotang. Nah, ada baiknya saya memperkenalkan diri, karena seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi saya yakin anak-anak Tuhan makin kenal, makin sayang di dalam Kristus. Nah, nama saya Samuel Silitonga. Saya seorang pendeta. Istri saya Nova Hutahayan. Kami melayani di Sibolga. Puji Tuhan, kami belum dikaruniai anak. Lagi dipesan saudara ke surga. Doakan kami untuk boleh tetap kuat dalam melayani Tuhan di kota yang jauh terpencil dibandingin kota Anda di sini di Jakarta. Latar belakang saya tentu saja teologi. Saya pikir itu yang bisa saya perkenalkan. I think enough my testimony about who am I. Secara adat, saudara, Pastor Stephen ini ponakan saya, tapi secara kerohanian, saudara, beliau senior saya. Dia lebih dulu bertobat melayani Tuhan. Saya lama mengembara dalam kekelaman dunia, baru kemudian suatu waktu saya percaya karena doa dari Pastor Stephen, di tempat ini saya boleh melayani Tuhan. Seperti yang Anda lihat bersama ini, saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya pikir itu, terima kasih. Nah, baik, tema yang diberi bagi saya adalah murah hati. Katakan bersama saya, murah hati. Nah, mari langsung saja bersama saya kita buka dalam kebenaran firman Tuhan, Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi saya baca, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, saya percaya nas ini sudah sangat familiar, artinya sudah sangat sering kita dengar, bahkan mungkin menjadi ayat hafalan bagi sebagian kita hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi, salah satu indikasi kedewasaan kekristenan adalah menjadi seperti Kristus. Katakan amin. Nah, dan salah satu sifat karakter dari Kristus itu adalah murah hati. Kita harus mengerti bahwa ada sifat karakter Allah yang dapat ditransferkan, yang dapat diberikan bagi manusia. Namanya communicable attribute. Dan ada sifat yang tidak bisa diberikan kepada manusia. Namanya incommunicable attribute. Nah, dalam nas yang baru kita baca ini, Allah menyatakan langsung sifatnya yang communicable attribute, dan ingin sifatnya itu diikuti oleh ciptaannya. Tidak banyak Allah menyatakan sifatnya yang communicable attribute khususnya secara langsung. Biasanya dinyatakan oleh para nabi, malaikat, dan para hamba-hamba Tuhan. Tapi dalam hal ini Allah menyatakan langsung sifatnya murah hati untuk diikuti oleh kita manusia ciptaannya menjadi murah hati. Allah menyatakan langsung, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa adalah murah hati. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan murah hati adalah suka memberi, tidak pelit, penyayang, suka mengalah. Nah, secara alami, secara nature, kita bukan orang yang murah hati. No. Kalau kita orang murah hati, pasti nas yang baru kita baca tadi,
dalam Lukas 6 pasal 36 berkata, "Syabaslah hambaku, kamu adalah orang-orang yang murah hati, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu." Atau, "Terima kasih hamba-hambaku, kalian telah bermurah hati sama seperti aku adalah murah hati." Nah, kenapa secara nature kita bukan orang yang murah hati? Nah, saya kasih contoh. Misalnya kalau antri di SPBU, mungkin dalam pengambilan seperti sekarang musim pengambilan sembako, ambil tiketnya dulu saudara, itu adalah antri. Nah, sering saya melihat, sering kita temui bahwa orang-orang sering mengambil yang bukan haknya menjadi haknya, untuk kemudian dia menjadi prioritas, didahulukan dalam banyak hal yang seharusnya bahkan kita rela memberi bagian kita bagi orang, tapi justru kita mengambil yang bukan hak kita untuk kepentingan kita. Itu bukti bahwa kita bukanlah orang-orang yang murah hati. Saudara bisa saksikan di mana saja. Nah, lalu kenapa Tuhan perintahkan kita? Saudara ingat, ini perintah bukan permintaan. Hendaklah kamu murah hati. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan be merciful. Jadilah murah hati. Jadi ini perintah bukan permintaan. Tuhan tidak katakan please tolonglah ya, silakan tolong, bermurah hatilah kamu. Bukan. Tapi Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati. Ini perintah. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, jadi bagaimana kita yang nature-nya bukan murah hati, Tuhan suruh harus bermurah hati. Kita yang bawaan alaminya bukan orang yang murah hati, tapi Tuhan perintahkan harus bermurah hati. Nah, saudara harus mengerti cara kerja Tuhan itu unik. Seringkali Tuhan perintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mau atau tidak bisa, tanda kutip, melakukannya. Sering bahkan sesuatu pekerjaan, tugas, pelayanan, apapun itu yang kita enggan dengan dalih kita tidak bisa melakukan, tapi justru Tuhan suruh kita lakukan itu. Nah, kalau saudara lihat dalam kisah Naaman di Perjanjian Lama, bagaimana Naaman Tuhan suruh melalui Nabi Elisa supaya penyakit kustanya sembuh, menceburkan diri berendam di sungai Yordan. Nah, Naaman gak mau. Dia bilang, apakah sungai-sungai di Damsik, Abana, Parpar kurang lebih bagus dari sungai Yordan? Tapi Tuhan suruh dia ke situ. Saudara ingat Petrus, Tuhan suruh menjumpai Cornelius. Petrus gak mau, dia enggan. Dia katakan, aduh gak bisa Tuhan, itu haram, tidak mungkin. Tapi Tuhan suruh ketemu, jumpa, bertemu langsung dengan Cornelius. Nah, artinya kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang sepertinya kita tidak mampu, yang kita tidak mau, lakukan saja. Saya percaya ada hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Ada blessing disguise atau berkat yang tersembunyi yang akan Tuhan berikan bagi kita. Nah, selain Tuhan tahu kita tidak mampu bermurah hati, namun Tuhan suruh bermurah hati. Tuhan tahu kita nature-nya, saya ralat, Tuhan tahu kita nature-nya bukan murah hati, tapi Tuhan tahu kita mampu untuk bermurah hati. Itu sebabnya Tuhan suruh kita untuk bermurah hati. Nah, Tuhan memberikan patron yang jelas dalam bermurah hati, yaitu Bapa sendiri, Bapa di surga, dirinya sendiri. Artinya bermurah hati seperti Bapa di surga bermurah hati. Bukan bermurah hati seperti yang dunia ajarkan. Saya pernah ada di daerah Jawa Barat beberapa tahun, 10 tahun yang silam. Ada seorang teman berkata kepada saya, well, nama saya Samuel. Dia bilang, kalau orang baik kepada saya bisa lebih baik. Bahkan saya bisa kasih kepala saya untuk orang tersebut. Tapi kalau orang jahat kepada saya bisa lebih jahat. Kalau orang curangi saya bisa lebih curang dari orang tersebut. Nah, ini konsep murah hati yang dunia ajarkan kepada kita. Tapi Bapa di surga tidak ajarkan begitu. Bapa di surga ajarkan bermurah hati seperti aku yang bermurah hati kepada orang lain. Apa murah hati yang Bapa ajarkan bagi kita? Love your enemy and pray for who persecute you. Kalau orang jahat tetap bermurah hati. Musuhmu jahat kepadamu, doakan dia. Yang menganiaya kamu, doakan dia, bermurah hati kepada dia.
spiritnya terbalik dengan apa yang Tuhan ajarkan. Patronnya jelas, Bapa di surga. Bukan seperti yang dunia ajarkan. Sehingga kita seperti apa yang Tuhan mau. Bapa di surga bermurah hati. Dia mau anak-anaknya menandakan kita, umat kepunyaannya, harus tetap bermurah hati. Karena kalau kita selidiki Alkitab, bermurah hati Tuhan tidak temukan dalam orang-orang yang mungkin tingkat keagamaannya baik. Bermurah hati Tuhan tidak temukan dalam tokoh-tokoh gereja, dalam orang yang mungkin level agamanya itu sudah stadium tinggi. Saudara kalau lihat kisah orang Samar yang baik hati, ada orang yang turun dari Yerusalem hendak ke Yeriko, di tengah jalan dia dirampok oleh perampok penyamun. Saudara kemudian lewat imam. Ini tingkat keagamannya tinggi dalam golongan Yahudi. Saat lihat orang Yahudi, mungkin dia bilang, aduh, dirampok, kasihan. Tapi aku mau pelayanan, aku mau FA, aku mau ibadah. Aduh, nanti dulu lah. Kemudian dia berlalu, tidak lama kemudian orang Lewi lewat. Dan dia lihat orang yang dirampok ini, kemudian dia berkata, aduh, aku ada kegiatan di gereja. Aduh, gak sempat, biarlah orang lain yang menolong. Namun kemudian lewat orang Samaria yang notabene menurut orang Yahudi, orang yang tidak kenal Tuhan, kafir, pendosa. Tapi dia menunjukkan kemurahan hatinya. Seringkali kita melihat orang, saudara, Bapak, Ibu, hamba-hamba Tuhan, pendeta, yang mungkin untuk khotbah-khotbahnya, untuk ceramah-ceramahnya, untuk seminar-seminarnya, kita harus tunjukkan 2 thumbs up. Karena luar biasa. Tapi sometimes, kadang kalau kita ketemu langsung dan melihat kehidupan dari orang tersebut, hamba Tuhan tersebut, bertolak belakang dengan apa yang dia katakan. Dalam hal ini, tidak bermurah hati. Dalam hal ini dia tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Sehingga kadangkala kita sering pahit, kadangkala kita sering, apa seperti ini hamba Tuhan? Nah saudara, jangan cemas, jangan gusar. Karena firman Tuhan sudah jelas memberitahu kita, tidak jaminan tokoh agama, seperti apapun level keagamannya, pengetahuan teologinya, saintis, untuk menjamin dia seorang yang bermurah hati. Saudara, ada satu negara Inggris yang jajahannya paling banyak di muka bumi ini. Itu sebabnya ada sebutan negara persemakmuran Inggris, Commonwealth of British. Dalam salah satu kisah kepada jajahannya, tentara ini suka menyiksa. Namun kadang-kala mereka juga sering menyebarkan Injil dan mengatakan kalau kamu mau bertobat, masuk Kristen, kamu akan diampuni dan dilepaskan dari siksaan ini. Nah saudara, orang-orang jajahannya berkata, lebih baik saya masuk neraka daripada hidup di surga dengan orang-orang bengis, orang-orang yang tidak punya murah hati seperti kalian. Ironis. Saudara mengaku Kristen, tapi kita tidak seperti Bapa di surga yang bermurah hati. Saudara mengaku anak-anak Tuhan, tapi kita tidak seperti Bapa yang bermurah hati. Nah, saya pelajari, saudara sekalian, itu kita lebih mengerti kenapa kita harus bermurah hati. Ini penting, ya. Kenapa kita harus bermurah hati? Yang pertama, saya pelajari agar kita beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu jelas. Kenapa kita bermurah hati? Agar kita memperoleh kemurahan dari Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan nas yang kita baca di atas, dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, dalam terjemahan aslinya dikatakan, geneste oiktormones katos kai fater himnon oiktormon estin. Saudara perhatikan kata sama seperti Bapamu, katos kai fater dalam bahasa Yunaninya. Saudara, ini mempunyai arti hubungan, koneksi, atau traffic. Nah, kalau mau bermurah hati, kalau mau memperoleh kemurahan, harus punya kemurahan. Nah, kalau saudara mau memperoleh privilege dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan, perkenan dari Tuhan, saudara harus memberi kemurahan kepada orang lain. Saudara lihat doa Bapa kami di surga.
salah satu isinya adalah ampunilah kami seperti kami mengampuni orang. Jadi Tuhan lihat dulu kita bisa mengampuni, baru Tuhan mengampuni kita. Tuhan lihat kita punya kemurahan, baru Tuhan akan mencurahkan kemurahan dalam hidup kita. Ada nas yang berkata, kepada orang yang mempunyai, kepadanya semakin diberi. Tapi kepada orang yang tidak mempunyai, saudara, dikatakan kepadanya akan diambil apa yang ada padanya. Daripadanya akan diambil. Nah, itu pengertian yang pertama, hubungan. Dan pengertian kedua dari sama seperti Bapamu di surga. Katoskai Vater Him. Artinya adalah after death, sama seperti Bapamu di surga. Setelah itu, yang artinya begini, hendaklah kamu murah hati, setelah itu Bapamu akan bermurah hati. Nah, kalau kita baca ayat-ayat berikutnya dari ayat 37-38 dari pasal 6 Lukas tersebut, ya, saudara akan menemui nats atau ayat yang berkata, jangan menghakimi supaya kamu jangan dihakimi, jangan menghukum supaya kamu jangan dihukum. Artinya adalah do it, then God will do. Lakukan, maka Tuhan akan melakukan. Setuju, katakan amin. Ini yang pertama yang saya pelajari, kenapa kita harus bermurah hati. Nah, kalau saudara sekalian ingin memperoleh kemurahan, perkenanan daripada Tuhan, salurkan kemurahan hati yang ada pada kita. Walaupun tadi saya katakan kita nature-nya bukan orang bermurah hati, tapi sebenarnya kita sanggup untuk bermurah hati. Nah, hal yang kedua yang saya pelajari kenapa kita harus bermurah hati, mari bersama saya buka dalam Yakobus pasal 2 ayat 13. Begini firman Tuhan, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saudara, dalam salah satu terjemahan firman Allah yang hidup dan terjemahan lama yang lain, kata murah hati diganti dengan kata belas kasihan. Nah, dalam nats ini dikatakan penghakiman yang tidak berbelas kasihan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, atas orang yang tidak bermurah hati. Kata penghakiman dari terjemahan aslinya dikatakan krisis dari bahasa Yunani. Nah, saudara, hari-hari ini dunia mengalami krisis, khususnya pandemi COVID-19. Nah, kalau kita mau terluput dari krisis, dari penghakiman, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu murah hati, penuh dengan belas kasihan. Katakan amin. Saudara, salurkan belas kasihan kemurahan saudara kepada orang-orang yang lain, khususnya yang terdampak, yang terpapar oleh COVID-19. Berikan bantuan apa yang bisa kita berikan. Bukankah kekristenan itu disebut sharing life, berbagi hidup? Kekristenan bukan hanya datang dengan norma-norma, jangan membunuh, jangan berzina, jangan melakukan hal-hal yang lain. Tapi kekristenan datang dengan norma-norma tapi kekristenan datang dengan sharing life, bukan dengan norma-norma kehidupan kita. Nah, begitu Tuhan lihat kita orang yang bermurah hati, saudara, Tuhan akan salurkan kemurahan hati. Tuhan akan memberikan perkenanan dalam kehidupan kita. Kalau kita menolong orang dalam masalah, percaya saja Tuhan akan menolong kita dalam masalah kita. Mari bermurah hati dalam krisis seperti ini. Mari bermurah hati dalam keadaan yang semakin tidak baik seperti ini. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, Alkitab mengatakan keadaan manusia pada akhir zaman sangat tidak baik, sulit ditaklukkan. Untuk itu mari saudara, Tuhan ajarkan kita untuk mengalahkan itu semua, bermurah hati. Kita pasti mampu melakukannya. Ingat, Tuhan tidak akan pernah suruh sesuatu yang kita tidak pernah mampu melakukannya. Masalahnya kita bukan tidak mampu, tapi kita tidak mau. Hukum Taurat berkata jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta. Kita mampu tidak mencuri, tapi kita tidak mau. Meleng sedikit, sikat. Gak kelihatan orang, ambil. Jangan berzina. Kita bisa, tapi kita tidak mau. Ada kesempatan lakukan. Jangan berdusta, tapi kita berdusta. Kita bisa tidak berdusta, tapi kita tidak mau. Kita mampu tidak berdusta, tapi kita tidak lakukan. Sehingga kita pintar berdusta. Saya juga bingung, saudara. Padahal dulu di sekolah kita tidak diajarkan dengan mata pelajaran dustamatika atau bohongologi, tapi orang bisa berdusta sedemikian rupa.
Nah, sekali lagi saya katakan, kita mampu melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan, maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga yang saya pelajari, yang terakhir, kenapa kita harus bermurah hati. Mari lihat bersama saya dalam Amsal 27 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi saya baca. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, kalau mau Anda tajam, Anda harus diasah. Dengan apa? Lewat sesama. Kalau mau Anda berkilau, kalau mau Anda bersinar, saudara harus diasah. Dengan siapa? Dengan sesama. Dengan suami, dengan istri, dengan mertua, dengan adik kakak, dengan teman sepelayanan, dengan manajer, dengan atasan di kantor, dengan tetangga, bahkan mungkin dengan gembala. Saudara harus diasah supaya saudara tajam. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dalam salinan asli dikatakan begini, barzel ba barzel, yahat wais, yahat panei rehu. Menajamkan diambil dari kata yahat, yang artinya konflik, perdebatan, pertikaian. Nah, saudara, kalau kita mengalami itu, kalau Anda mengalami itu, kalau Bapak Ibu saudara sekalian mengalami hal-hal seperti itu dalam kehidupan saudara di komunitas mana kita berada, percayalah, saudara hendak ditajamkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah semakin dekat kedatangannya. Tuhan hendak mengasah saudara semakin bersinar. Nah, dalam hal ini kalau kita nggak pakai senjata, yaitu kemurahan hati, kita akan kalah. Percaya saya. Kenapa ada perpecahan dalam gereja? Kenapa ada perpecahan dalam rumah tangga? Karena tidak adanya pengampunan, karena tidak adanya kemurahan untuk memaafkan, karena tidak adanya kemurahan untuk merangkul bahkan, karena ada kemurahan untuk saling melupakan kesalahan masing-masing. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu sebabnya dalam pertikaian tersebut, kalau terjadi dalam kehidupan kita, percaya saja Tuhan hendak mengasah kita. Tuhan hendak mengangkat kita tinggi melalui yahat atau perdebatan-perdebatan, konflik yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin tajam. Tajam dalam pewahyuan akan Tuhan, tajam akan pengenalan akan firman Tuhan, tajam akan knowledge, dan yang lainnya. Camkan itu. Itu sebabnya kenakan senjata kemurahan hati. Kemurahan hati untuk menerima kelebihan pasangan, kelebihan sahabat kita. Bahkan kemurahan hati untuk menerima kekurangan orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Nah, salah satu tindakan nyata dari murah hati, saya ambil di sini, tindakan nyatanya satu saja, yaitu adalah mengampuni. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 130 ayat 4 berkata demikian, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Nah, kata ditakuti diambil dari kata yare yang artinya respect, honor. Nah, kalau saudara mau orang respect kepada kita, orang hormat kepada kita, bukan berarti kita gila hormat, ya, hendaklah bermurah hati. Apa tujuannya orang respect? Apa tujuannya orang respon kepada kita, menghormati kita? Hanya satu, supaya nama Bapa di surga dimuliakan. Artinya kalau kita murah hati, kalau kita mengampuni, itu satu kekuatan besar yang ada dalam hidup kita. Karena dunia tidak bisa lakukan itu. Dunia tidak mampu lakukan itu. Tapi kita sebagai anak kerajaan Allah mampu melakukan itu. Untuk mengampuni orang sehingga kita, nama Tuhan ditakuti, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi murah hati, apa yang saya paparkan tadi harus kita lakukan dan harus menjadi kehidupan kita, lifestyle gaya hidup kita. Bukan berarti dengan murah hati mungkin kita menjadi seperti orang, ya sudahlah, apa boleh buat, ya mental budak, ya sudahlah mau disakiti. Bukan, saudara. Kita tetap murah hati tapi punya mental anak-anak kerajaan. Hati-hati hamba, hati yang penuh berbelas kasihan, tapi mental kerajaan. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bermurah hati. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kita akan berhasil dan beruntung
dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan suruh kita, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa murah hati. Saya yakin kita mampu dan mau melakukannya. Sehingga lihat dalam kehidupan kita ke depan, kemurahan Tuhan, privilege, perkenanan Tuhan akan ada dalam setiap langkah-langkah hidup kita ke depan. Karena dunia bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Untuk itu kita perlu perkenanan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Pada dalam surga, hamba-Mu selesai memberitakan firman kebenaran-Mu. Berkati firman-Mu berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas, kekuatan-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Urapi setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengar Tuhan, lipat gandakan segala sesuatu yang mereka inginkan. Surga terbuka dalam setiap kehidupan mereka, dalam pelayan setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Bagi-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan, dan kebesaran kami persembahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari tengadahkan kedua tangan-Mu, menarahkan hatimu ke surga. Ya barekah Yahweh, wais marekah. Yahir Yahweh panau eleha wihuneha. Yisah Yahweh panau eleha waisem laka shalom. Pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dia akan menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati berkemenangan bersama dengan saya, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. God bless you.